Teman-teman semua, ini adalah suasana bengkel teknik di Bluebird Palmera. Jadi mobil-mobil Bluebird yang masuk sini siap untuk dilakukan perbaikan dan dalam servis rutin. Kemudian ini bengkel keindahan kita. Perapian bodi, cat dan sebagainya di sinilah tempatnya. Baik teman-teman semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita akan melanjutkan obrolan kita, obrolan inspirasi. Jadi kita menebar kisah inspirasi agar hidup lebih berarti. Kali ini kita cukup spesial karena kita kehadiran Pak Kadri. Pak Kadri ini teman-teman saya kenalkan dulu. Beliau kepala bengkel Bluebird Palmera. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman beliau yang segudang di teknik. Gudang bengkel ya Pak Kadri ya. Kita akan coba menggali bagaimana Pak Kadri mensupport operasional mobil sehingga para pengemudi bisa nyaman menggunakan mobil. Gitu ya Pak Kadri ya? Siap. Baik Pak Kadri, Pak Kadri udah berapa lama di Bluebird Pak Kadri? Malah sebelumnya saya buka dulu masker saya karena saya sudah divaksin dua-duanya. Wih, mantap. Sehat ya Pak Kadri? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi bagaimana pertama pertanyaannya? Berapa lama Pak Kadri dari Bluebird? Sebenarnya belum lama Pak. Kalau ditanya lamanya berapa belum lama. Baru 36 tahun Pak. Luar biasa, 36 tahun teman-teman. 36 tahun. Kalau lama itu 7 bulan itu sudah lama. Tapi kalau 36 tahun itu baru 36 tahun. Jadi teman-teman, saya baru bayi, beliau sudah kerja di Bluebird. Betul, Luar betul, biasa. betul. Dulu gimana kisahnya kok bisa masuk Bluebird Pak Kadri? Kalau menurut saya ini adalah satu ketentuan dari Yang Maha Kuasa bahwa saya harus di sini, saya harus berkecimpung dengan bengkel. Memang saya dari kampung itu hanya berbekal ada sedikit pengalaman teknik, tapi secara umum saya kurang begitu paham. Tapi dengan perjalanan waktu kita sering ikut bengkel, sering ngerjain mobil, sering ikut teman-teman, akhirnya ya bisa seperti ini. Memang dulu backgroundnya Pak Kadri bengkel atau sekolahnya di bengkel? Bukan. Atau otodidak aja? Saya sekolah saya SMA kebetulan IPS. Jadi, IPS teman-teman. Dulu zaman dulu masih ada IPS Pak. IPS sama IPA zaman ya. dulu. Betul. Jadi saya itu IPS. Nah, seharusnya saya itu berkecimpung di bidang ekonomi harusnya. Tapi saya ya kembali lagi bahwa ketemuan saya adalah di teknik. Oke. Pak Kadri asli mana Pak Kadri? Saya asli Ngawi, Jawa Timur Pak. Ngawi. Kalau Ngawi, istri? Istri saya Tegal, Jawa Tengah. Luar biasa. Orang-orang kampung yang saat itu tahun berapa masuk Jakarta Pak Kadri? Saya masuk Jakarta itu tahun 1986. 86 teman-teman ya. Jadi langsung masuk Bluebird itu ya ke sini. Betul. Oke. Beliau berarti dulu pengalamannya di teknik memang belum ada, tapi dengan Bluebird dari nol berarti teman-teman, luar biasa. Belajarnya dari nol sampai sekarang menjadi kepala bengkel di Bluebird Palmera ini. Selama 36 tahun ya. Sudah yang didapatkan apa aja 36 tahun tuh Pak Kadri? Penghargaannya? Penghargaannya banyak. Sesuatu yang bagi saya nggak saya minta pun seolah-olah itu saya sudah dikasih. Mungkin saya adalah satu-satunya orang bengkel yang pernah diumrohkan oleh Bluebird baru saya. Sebelum itu belum ada, setelah itu sudah tidak ada lagi. Yang saya tahu, tahun 2015. 2015 teman-teman. 2015. Jadi teman-teman semua, di Bluebird ini baik pengemudi dan karyawan itu ada penghargaan. Namanya penghargaan masa kerja. Jadi setiap 8 tahun, 16 tahun, 24 tahun, 32 tahun, 40 tahun. Luar biasa, Pak Kadri udah 36 tahun. Jadi udah 8, 16, 24, 32 ya Pak Kadri ya. Dan 32 ini dapat apa?
dari masing-masing barangan tadi, ketika 16 tahun itu dapat pin, kemudian yang 24 itu dapat cincin, yang Mas itu teman-teman ya, Mas, bukan bukan Mas Yudi ya, tapi Mas ya. Itu yang ke-32 itu kita dapat gelang 50 gram. Wis, gelang 50 gram emas, teman-teman ya. Itu penghargaan dari Bluebird tentunya dengan piagam-piagam dan penghargaan dari para direksi, teman-teman. Dan yang istimewa adalah umroh, karena umroh atau haji dulu itu memang penghargaan yang spesial untuk pengemudi dan karyawan, baik dari masa kerja, kinerja, itu diberikan oleh orang-orang yang spesial. Pak Kadri salah satu orang yang dapat penghargaan umroh tadi. Berarti Pak Kadri luar biasa kinerjanya, teman. Dari nol ya, dari nol sampai hari ini luar biasa. Baik Pak Kadri, apa sih yang Pak Kadri, motivasi apa? Kenapa masih bisa bertahan 36 tahun di Bluebird? Motif pertama adalah tentunya keluarga. Motivasi saya bagaimana caranya ketika saya belum punya istri, pengen punya istri, setelah punya istri pengen punya anak. Nah, dari dua masalah anak dan istri ini saya harus bisa menyenangkan anak dan istri itu. Nah, karena motivasi itulah karena membuat saya bekerja ini lebih semangat. Lebih semangat. Betul Pak. Intinya kita semangat karena motivasi itu. Baik, motivasi, semangat tuh kata kuncinya teman-teman ya. Kalau teman-teman bekerja posisi apapun, dimanapun, dengan motivasi, semangat dan tujuan adalah membahagiakan keluarga, itu yang bisa membuat kita semakin baik ya Pak Kadri ya. Betul. Itu yang saya rasakan seperti itu. Oke. Nah Pak Kadri teman-teman itu di bagian bengkel, teknik gitu. Nah beliau lah yang tugasnya mensupport mobil-mobil itu siap, layak jalan, sehingga driver kita melayani tamu dengan baik, tidak ada masalah. Apa yang dilakukan detailnya Pak Kadri? Detailnya tugas saya sebagai bengkel adalah menyiapkan bagaimana armada Bluebird Pol Palmerah itu ketika pagi hari siap untuk operasi dari jam 3 pagi. Nah, itu adalah tugas-tugas kita dan tim semuanya yang masuk. Karena di Palmerah ini tidak ada mobil kalong ya, konsentrasinya di malam hari, sehingga ketika jam 11 sampai jam 5 pagi itu kita benar-benar menyiapkan kendaraan-kendaraan yang memang harus disiapkan. Kemudian persiapan kendaraan, perbaikan kendaraan ini juga ada yang namanya servis, ada yang namanya kerusakan, laporan. Kalau yang namanya servis itu Bapak pengemudi, Bapak pilot tidak laporan, tidak apa, itu otomatis bengkel akan mengerjakan servis. Servis pun dibagi-bagi. Ada yang harus diganti macam-macam, ada yang ganti oli, ganti spare yang harus diganti, itu harus diganti. Itu yang namanya servis. Sehingga kadang-kadang teman-teman pengemudi itu menanyakan ke bengkel, mobil saya kok nggak pernah operasi, nggak pernah servis. Sementara mobil itu servis ketika bapak-bapak pengemudi sedang tidur. Kami malam harinya itu mengerjakan servis. Yang keduanya adalah menyiapkan atau memperbaiki mobil-mobil yang dilaporkan oleh bapak-bapak pengemudi yang dibawa sebelumnya. Misalnya ada ban bocor, lampu mati, air wiper mati dan sebagainya. Itulah yang harus kami segera selesaikan agar pagi hari itu siap dioperasikan. Jadi servis di Bluebird itu by system ya Pak Kadri ya. Setiap kilometer tertentu sistem itu pasti manggil ya. Jadi tidak mungkin kelolosan teman-teman semua. Jadi teman-teman yang tidak tahu Bluebird, jadi servis di Bluebird itu bukan hanya atas laporan pengemudi, tapi sistem kita itu menandai. Jadi begitu sudah jadwalnya servis kilometer tertentu, itu pasti akan mobil tidak bisa keluar secara sistem, sehingga langsung dia masuk ke servis ya Pak Kadri ya. Oke, jadi luar biasa sistemnya sehingga mobil itu pasti prima di Bluebird. Walaupun kilometernya tinggi, tapi terjaga ya Pak Kadri ya. Dengan penggantian spare part yang berkualitas pastinya ya. Betul. Nah, jadi penggantian spare part ini memang benar-benar ketika servis itu sudah ditentukan. Misalnya dinamo starter, kemudian dinamo ampere, oli, filter, kemudian motor pen, itu secara sistem sudah diperintahkan oleh komputer. Kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa pilih mobil ini nggak usah diganti part-part yang tadi, tidak bisa. Itu harus, karena itu kontrolnya ada di semua pol, semua pusat mengontrol tentang hal itu. Gitu, betul. Pak Kadri di Bluebird Palmerah ini mengelola berapa mobil Pak Kadri? Ada sekitar saat ini, untuk kondisi saat ini ada sekitar 220 itu yang harus disiapkan setiap harinya. Kita harus terus mengikuti perkembangan operasionalnya. Rata-rata servis setiap harinya? Rata-rata servis untuk malam hari ini sekitar 4-6 mobil. 4-6 mobil. 4-6 mobil. Dengan SDM
Dan SDM saat ini kita ada 5 SDM. 5 SDM, Betul. luar biasa teman-teman. Jadi dengan tim yang sedikit, tetapi pekerjaannya rata-rata di malam hari. Betul. Tapi pengemudi pagi hari pokoknya sudah siap jalan ya Pak Kadri ya. Iya. Siap jalan, mobil udah prima sehingga tinggal melayani tamu dengan sebaik-baiknya gitu ya Pak Kadri. Jadi prinsip kami dari bengkel adalah, ya mungkin bapak-bapak sering lihat saya sudah siang belum pulang. Prinsipnya saya belum pulang kalau semua pengemudi belum dapat mobil yang hari itu absen. Itu harus semua dapat pengemudi dulu, dapat mobil dulu. Setelah mereka dapat mobil, baru aman, pulang. saya baru pulang. Baru pulang, Biasanya baru seperti istirahat. itu. Jadi Pak Kadri ini orang kalong dari bahasanya kalau di kita, orang malam. Jadi pekerjaan-pekerjaan teknik itu dilakukan di malam hari ya Pak ya, sehingga paginya sudah pokoknya pengemudi taunya siap jalan gitu. Walaupun memang di pagi atau di siang itu untuk yang bagian keindahan ya, pengecekan karena kan tidak mungkin di malam hari. Betul. Ya, jadi Pak Kadri megang bagian keindahan, juga megang teknik teman-teman. Ya, jadi semua peranti-peranti mobil itu Pak Kadri yang pegang gitu dan timnya gitu. Luar biasa. Dengan semangat motivasi itu bagaimana caranya Pak Kadri itu bisa membangun tim yang solid di bengkel Pak Kadri? Itu perlu. Dasar yang paling mendukung itu semua bisa jalan adalah dasar kekompakan itu. Kekompakan ya. Ada 100 orang pun, 50 orang pun, atau ada 3 orang pun, kalau tidak kompak, pekerjaan sekecil apapun tidak akan pernah selesai. Dengan orang sedikit, asal kita kompak, itu akan mudah. Cara membangunnya adalah kita selalu bersama, kita selalu ajak ngobrol, kita teman-teman, kita tidak pernah menyalahkan ketika ada satu kegagalan pekerjaan. Kita mencoba untuk mencari kenapa sih kok salah, kenapa kok gagal, itulah yang harus kita cari, kita sharingkan. Jadi dari segi mekanik sendiri tidak merasa dipojokkan atau disalahkan. Justru dari situ, dari teman-teman yang lain punya ide, punya masukan untuk perbaikan ke depannya. Dan tidak lupa juga kita sering kita ngobrol bareng-bareng, kita ngopi bareng, kita sarapan bareng. Nah, itu yang membuat kita ini lebih akrab. Jadi itu, ada sentuhan sisi kekeluargaan ya, kekeluargaan Pak Kadri. Dan teman-teman Pak Kadri ini jago masak, beliau juga ada punya usaha di rumah warung makan. Jadi kebiasaan beliau itu sering bawa makanan ke bengkel atau mengundang teman-teman timnya ke warung beliau, sehingga ini yang membuat teman-teman di bengkel kompak ya Pak Kadri ya. Betul, siap. Luar biasa beliau ini. Jadi akhirnya tim dengan load pekerjaan seberapapun tingginya ya tetap selesai dan tuntas. Itu kuncinya, inspirasi untuk kita semua teman-teman. Jadi bengkel itu adalah bagian dari orang tim di Bluebird ini yang support dari belakang. Betul ya Pak Kadri? Cuma Pak Kadri jangan kelihatan. Jadi di Bluebird ini yang kelihatan operasional, bagian PU itu yang ada di depan. Tapi Pak Kadri bahkan ruangannya atau bengkelnya di paling belakang gitu Pak. Tapi ini intinya karena Bluebird di kita adalah jasa pelayanan transportasi, berarti pengemudi dan mobilnya. Pak Kadri yang mengelola mobilnya. Oke, inspirasi yang luar biasa Pak Kadri. Terakhir, apa yang Pak Kadri sampaikan harapan-harapan untuk kita semua Pak Kadri? Karena Pak Kadri teman-teman tinggal 6 bulan lagi mau purna bakti, mau pensiun ini. Luar biasa, 36 tahun berarti total 37 ya Pak Kadri ya? Betul. 37 tahun. Apa untuk kita sebagai anak muda Pak Kadri, pesan-pesannya? Yang penting adalah prinsip. Prinsip itu harus benar-benar ditanamkan. Kalau kita bekerja tidak punya prinsip, contoh. Prinsip saya tadi dari awal adalah bagaimana caranya saya membahagiakan istri dan anak-anak saya. Sekarang posisinya sudah istri, anak, dan cucu-cucu saya. Itulah yang prinsip itu kepegang. Akhirnya dengan prinsip-prinsip itu semangat harus ada terus. Selama tidak ada prinsip, nanti kita mengikuti arus. Hari ini dapat sekian, ya sudah dapat sekian. Jadi tidak ada semangat untuk mendapatkan lebih. Nah, untuk mendapatkan lebih itulah tadi prinsip tadi kita pakai. Tadi kembali lagi, semangat itu yang harus digelurakan dalam hati terus ya. Itu sampai kapanpun semangat itu adalah satu modal dasar untuk kita berbuat sesuatu. Berarti kunci untuk motivasi itu adalah dari keluarga ya Pak Kadri ya. Betul, keluarga. Pak Kadri, anak berapa Pak Kadri? Anak saya alhamdulillah 2, semuanya putri. Yang alhamdulillah juga dua-duanya sudah lulus S1. Udah cucu. Betul. Kemudian cucu ya. Yang satu sudah jadi pengajar di SMA. Alhamdulillah. Yang satu sudah bekerja.
Tentunya semua dari Bluebird ya Pak Katri ya dulu. Ya itu selama saya dapatkan selama di Bluebird. Jadi apa aja dari Bluebird sudah saya dapatkan. Ya. Beasiswa anak saya dapatkan, penghargaan saya dapatkan. Bahkan saya juga sempat ikut MPP di Malang untuk persiapan nanti pensiun, itu sudah saya dapatkan. Yang ini belum tentu didapatkan oleh orang lain. Mantap teman-teman, luar biasa. Jadi inilah inspirasi kita, teman-teman yang suka teknik, yang bagian kerja di bengkel, bisa 36 tahun berkarya, tidak mudah gitu. Tadi yang kita pegang untuk inspirasi kita adalah motivasi dari keluarga, membahagiakan keluarga sampai mereka jadi dan sukses Pak Katri ya tentunya. Baik Pak Katri, terima kasih atas obrolannya pagi ini. Semoga Pak Katri diberikan kesehatan, kesuksesan ya, dan bisa semakin dekat sama keluarga besok ini. Sudah tidak lama lagi bisa pensiun ini teman-teman ini. Ya semoga apa inspirasi beliau, kita sebagai generasi muda bisa mengikuti dan bisa semangat dalam bekerja sampai ya usia kita purna bakti tentunya. Siap. Terima kasih teman-teman, Pak Katri. Siap. Sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.